Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas matriks untuk transformasi linear umum yang merupakan materi 8.4 dari bab 8. Ide utama pembentukan matriks ini yaitu kita dapat melakukan transformasi linear umum dari ruang vektor V berdimensi N ke ruang vektor W berdimensi M melalui transformasi matriks dari Rn ke Rm. Hal ini dilakukan karena dalam perhitungan komputer menggunakan komputasi matriks. Perhatikan gambar berikut ini. Misalkan V suatu ruang vektor berdimensi N dan W ruang vektor berdimensi M, dan T adalah suatu transformasi linear dari V ke W. Misalkan juga B adalah basis untuk V dan B aksen basis untuk W. Maka untuk setiap vektor X di V akan mempunyai matriks koordinat XB di Rn, dan untuk hasil peta X terhadap T akan mempunyai matriks koordinat TXB aksen di Rm. Pertanyaannya adalah, bagaimana menentukan matriks A berukuran M kali N yang memetakan setiap vektor XB ke vektor TXB aksen untuk setiap vektor X di ruang vektor V. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar sebelah kiri. Kita bisa melihat setiap vektor X dipetakan oleh T ke TX. Sementara, kita ingin memetakan XB ke TXB aksen. Jadi kita harus mencari matriks A. Jika kita bisa menemukan matriks A ini, maka kita bisa menentukan hasil peta X terhadap T melalui perhitungan tidak langsung, seperti diagram yang sebelah kanan ini. Misalkan kita sudah menemukan matriks A yang memetakan XB ke TXB aksen, maka untuk menentukan TX atau hasil peta X terhadap T secara tidak langsung, langkah awal yaitu kita menentukan vektor koordinat XB. Selanjutnya kita menentukan vektor TXB aksen, di mana TXB aksen adalah A dikalikan dengan XB, sehingga kita bisa menentukan TX berdasarkan vektor koordinat dari TXB aksen. Untuk menentukan matriks A yang memetakan vektor XB ke TXB aksen, misalkan kita pilih B yang berisi vektor U1 sampai UN adalah basis untuk V, dan B aksen adalah basis untuk W. Maka matriks A adalah suatu matriks di mana kolom-kolomnya merupakan vektor koordinat hasil peta vektor-vektor basis di B terhadap B aksen. Jadi, kolom-kolom dari A berisi TU1B aksen, TU2B aksen, hingga TUNB aksen. Matriks A ini disebut sebagai matriks untuk T relatif terhadap basis B dan B aksen, dinotasikan dengan TB aksen B. Sehingga kita akan mempunyai TB aksen B dikalikan dengan XB, hasilnya adalah TXB aksen. Sebagai contoh, misalkan T adalah suatu transformasi linear dari P1 ke P2, di mana vektor Px dipetakan ke XPX di P2. Di sini akan digunakan basis baku B untuk P1 dan basis baku B aksen untuk P2. Lalu akan ditentukan matriks T relatif terhadap basis B dan B aksen. Selanjutnya akan ditentukan hasil peta vektor A plus BX dengan menggunakan prosedur tidak langsung. Dengan menggunakan rumusan dari T, kita peroleh hasil peta vektor U1 dan U2 adalah sebagai berikut terhadap T. Maka kita peroleh vektor koordinat dari TU1 dan TU2 relatif terhadap basis B aksen sebagai berikut. Maka matriks transformasi untuk T relatif terhadap basis B dan B aksen adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan ditentukan hasil peta vektor A plus BX dengan menggunakan prosedur tidak langsung. Langkah pertama, kita mencari vektor koordinat relatif terhadap basis B dari vektor A plus BX. Selanjutnya kita akan menentukan TXB aksen dengan menggunakan matriks transformasi T relatif terhadap basis B dan B aksen yang telah kita temukan sebelumnya. Setelah kita mendapatkan TXB aksen, maka kita bisa menemukan TX berdasarkan vektor koordinat tersebut, sehingga kita peroleh T dari A plus BX sebagai berikut. Jika T adalah operator linear, maka kita bisa mencari matriks relatif T terhadap basis B, di mana B kita gunakan basis untuk domain maupun basis untuk kodomain. Jadi misalkan T adalah operator linear dari V ke V, kita menggunakan basis B untuk V,
maka TB adalah matriks untuk T relatif terhadap basis B. Sebagai contoh, misalkan kita punya T adalah operator linear dari P2 ke P2, di mana Px dipetakan ke P3x-5. Di sini kita menggunakan basis baku B untuk P2, yaitu yang berisi vektor 1, X dan X kuadrat. Di sini akan dicari matriks relatif T terhadap basis B, yaitu TB. Selanjutnya kita akan mencari hasil peta vektor 1 plus 2X plus 3X kuadrat menggunakan prosedur tidak langsung. Pertama, kita peroleh hasil peta dari masing-masing vektor basis di B adalah sebagai berikut. Sehingga kita peroleh vektor koordinat hasil peta vektor basis tersebut terhadap relatif basis B sebagai berikut. Maka kita peroleh TB adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mencari hasil peta 1 plus 2X plus 3X kuadrat dengan menggunakan prosedur tidak langsung. Langkah awal, kita mencari koordinat relatif vektor Px 1 plus 2x plus 3x kuadrat terhadap basis B, dan peroleh sebagai berikut. Selanjutnya, dengan menggunakan TB yang telah kita temukan, kita cari T dari P terhadap B sebagai berikut. Maka selanjutnya kita mengkonstruksi hasil peta dari 1 plus 2x plus 3x kuadrat terhadap T melalui TPB, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jika kita menggunakan perhitungan langsung, dengan menggunakan definisi dari T, maka kita peroleh hasil yang sama. Teorema berikut ini menyatakan cara mencari matriks transformasi relatif terhadap basis dari hasil komposisi transformasi linear. Misalkan kita punya T1 adalah transformasi linear dari U ke V, dan T2 transformasi linear dari V ke W. Misalkan juga kita punya B basis dari U, B double aksen basis dari V, dan B aksen basis dari W. Maka matriks transformasi untuk hasil komposisi antara T2 dengan T1 relatif terhadap basis B aksen dan B merupakan hasil kali dari matriks transformasi T2 relatif terhadap basis B aksen dan B double aksen dikalikan dengan matriks transformasi T1 relatif terhadap basis B double aksen B. Hal ini bisa diperumum untuk hasil komposisi 3 transformasi linear sebagai berikut. Atau secara gambar sebagai berikut. Pada teorema berikut ini, misalkan kita punya T suatu operator linear di V, dan kita gunakan B basis untuk V. Maka jika T11, maka matriks operator linear T terhadap basis B adalah invertible, sehingga kita bisa mencari matriks operator linear inverse T inverse terhadap basis B merupakan inverse dari matriks operator linear T terhadap B. Pada contoh 3 berikut, kita akan mencari matriks transformasi yang merupakan hasil komposisi dari transformasi linear. Misalkan kita punya T1 adalah transformasi linear dari P1 ke P2, di mana vektor Px dipetakan ke XPX. Sementara T2 adalah suatu operator linear dari P2 ke P2, di mana Px dipetakan ke P3x-5. Maka komposisi T2 dengan T1 merupakan transformasi linear dari P1 ke P2 diberikan oleh rumusan sebagai berikut. Misalkan juga kita punya vektor Px di P1 yaitu vektor C0 plus C1x, maka hasil peta untuk komposisi T2 T1 terhadap vektor Px adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita gunakan basis baku B untuk P1 dan basis baku B aksen untuk P2 untuk mencari matriks komposisi antara T2 dengan T1 relatif terhadap basis B aksen dan B, dengan rumusan sebagai berikut. Jadi langkah awal kita cari matriks T1 relatif terhadap basis B aksen dan B. Kita peroleh sebagai berikut. Dan selanjutnya kita cari matriks T2 relatif terhadap basis B aksen sebagai berikut. Maka matriks komposisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Jika kita ingin menghitung langsung matriks komposisi tersebut,
Maka langkah awal yaitu kita mencari hasil peta dari komposisi untuk vektor-vektor basis di B. Kita peroleh sebagai berikut. Selanjutnya kita cari vektor koordinat dari hasil peta vektor tersebut terhadap basis B aksen di P2. Maka selanjutnya matriks komposisi yang kita cari adalah sebagai berikut.